wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Iya. Nih Miss, mau curhat saja Miss. Curhat, Ya hati-hati. sekalian minta. Hati-hati, Miss ini lagi live. Iya, Jangan menyebut nama iya, siapapun, termasuk namamu sendiri. iya, iya. Boleh, Mas ya? Ini iya. Aku tadi telepon aku ke Thomas, Koko, aku mau nge-break bisa bantu aku enggak gitu kan, tapi belum diangkat, belum dibalas juga sama Koko. Eh, Aku itu gini loh, Mem. Aku itu sebenarnya juga nggak mau nge-break. Juga kalau majikan notis aku nggak mungkin sih. Cuma aku itu dari kemarin-kemarin dapat 2 bulan itu aku sabar. Karena aku harus juga menyesuaikan. Karena apa ini, biodata saya ini kan dibilang profesional. Jaga anak, jaga bobo ya kan. Jadi aku harus inginnya itu harus finish gitu. Tapi neneknya ini terlalu banget. Karena yang dulu itu juga kan dia udah ambil 3 CC. CC-nya nggak ada yang finish. Terus malah yang Filipin kemarin itu kayaknya difitnah dia apa ini masa CC-nya nyungkilin lemari, dia tunjukin aku, masa mecahin kaca kayak ditutup kayak gitu. Neneknya itu kan rada apa udah ada gimana ya kalau pikun sih enggak ya, tapi memang kayak orangnya kayak apa ya men, stres lah gitu, stres berat loh. Nah gitulah. Kemarin itu aku disuruh ngambil obat di Admirante itu yang dokter apa tuh namanya, bukan apa yang pakai obat tradisional itu loh, Mem. Messi itu kan seharusnya kan kita nungguin dulu, bukan langsung ngambil. Loh, kata dia aku harus cepat-cepat pulang. Lah aku bilang ini lo masih banyak orang nunggu, aku harus nunggu dulu gitu kan. Aku nggak mau, aku telepon dia, aku suruh cepetin, kata dia, aku suruh cepet. Terus ya Allah ini orang nah tak videoin lah, memang ada 6 orang itu kan nunggu obat. Saya kan udah datang belakangan, kemungkinan kan yang didahuluin 4 orang atau 6 orang itu, dia nggak percaya lah, aku videoin kirim dia. Terus aku udah keluar itu telepon saya, Min. Telepon saya itu, aku udah mau masuk MTR ini, Nek. Dan apa kamu di mana? Gitu kan, aku udah keluar, aku bilang gitu, aku udah mau jalan mau ke MTR gitu. Nah dia itu tetap nggak denger. Nah akulah matiin, aku masuk MTR itu sampai lupa patadong aku yang aku pakai. Nah terus habis itu aku kan pulang bilang, kamu main di mana? Kamu ada teman tadi sana gitu? Enggak, tadi kan aku kirimin video. Kamu lu kirimin video udah ini tayang tadi itu sedikit, yang 2 kali itu kamu dapat video dari mana? Dari teman kamu ya? Enggak ada teman. Aku kan bilang gitu. Ini dari HP saya nih, lihat nih HP saya gitu. Aku nggak mau tahu, dia bilang katanya ini terus apa bohong lah gitu ya. Terus akulah bilang sama udah tak pendem beberapa kali itu udah tak pendem, Mem. Selama 4 bulan di situ, ini 4 bulan tanggal 12 besok itu nyuci beras itu selalu dibilas lah, masa aku nggak bisa masak nasi, padahal aku yang majikan yang kemarin itu 6 tahun itu majikan aku itu nyuci beras, masak, mikir segala macam itu aku sendiri. Kalau kecuali aku bilang gini, kalau aku nggak cocok masakan ini beli sendiri lauk di luar bawa pulang. Tapi kalau mau makan apa, kamu bilang sama aku. Kalau aku tanya itu katanya ini nggak bisa mikir, udahlah gitu ya kan. Terus 6 tahun dianya masih suka aku, men, tapi aku bilangnya memang kemarin itu aku pulang ke Indonesia, dia masih telepon saya, tapi aku nggak hubungin dia karena aku berbohong sama dia. Dia dulu juga 6 tahun itu pertama kali aku dari Indonesia itu aku di Pal Agent juga, kamu ini nggak bisa ngomong gitu kan, nanti kamu nggak tahu lah orang majikan kamu ini juga ngambil kamu ini yang keempat kalinya, kata dia. Alhamdulillah aku sampai 6 tahun, men. Terus masih mau saya. Terus aku carilah pekerjaan yang ringan gitu, jaga nenek. Ternyata neneknya Masya Allah luar biasa. Jahat, kayak orang jahat gitu loh. Apa-apa itu harus nurut dia. Cuci apa sayur gitu. Aku kadang pengen loh tak suruh ngasih kamera gitu. Anaknya itu, anak laki-lakinya 1, dewasa kayak bujang, dewasa gitu ya. Dia memang diam, aku ngerjain pekerjaan dia kayak nyuci baju, gosok itu nggak boleh, jemur baju aja nggak boleh. Memang neneknya yang luar biasa. Itu kan aku kan mau curhat sama Koko tadi, telepon Koko, aku mau ngebreak, bisa apa ini namanya, lanjut enggak aku cari majikan dulu di situ gitu loh, Mem. Gitu. Iya bisa kalau kamu mau ngebreak ya datang aja ke kantor. Kalau curhat ya mungkin Koko nggak ada waktu, datang aja langsung ke kantor. Iya,
ada dokumen juga per kemarin itu udah masuk. Koko juga bilang nanti kalau ada apa-apa ya ke sini gitu. Ya Koko, insya Allah nanti kalau hari Minggu ada, kayaknya hari Minggu besok ada pertemuan teman yang di Kolam, kayaknya minggu depannya. Pokoknya insya Allah kalau enggak tanggal 4. Insya Allah, Mem, kalau aku keluar sewaktu-waktu kan aku harus ngasih uang kos nih. Terus aku, kalau aku langsung menuju ke Miss Yuni ada tempat enggak? Ada. Tapi Ada ingat ya, jangan oke sampai ya. bertengkar dengan majikan loh. Enggak, Iya, jangan sampai bertengkar dengan aku majikan. nanti juga, kalau aku keluar nanti aku mau bilang sama bos yang laki, pokoknya minta maaf. Aku bilangnya pulang ke Indo gitu aja ya. Nggak usah banyak pulang ke bicara Indo. sih sebenarnya. Ya udah Nggak usah nggak usah banyak banyak bicara. bicara. Oke. Ayolah, karena kalau kamu banyak bicara nanti kamu sudah ada di majikan baru dituduh mencuri, ntar malah jadi malapetaka. Sekarang saya Iya. jelaskan sama Samen. Sekarang tahu kalau pekerjaan yang kalian kira ringan itu malah berat. Iya. Bener nggak? Kalian selalu Iya, menganggap benar, jaga nenek satu punya kamar sendiri itu kerjanya enak. Aku kamar sendiri nggak ada. Aku padahal katanya itu ditulis pengen kamar sendiri, Mem. Aku di Makanya dengarkan saya ngomong dulu. Iya, Di interview kan enak sekali toh job kamu punya kamar sendiri, nenek satu saja, masih sehat. Iya. Kerjaannya lebih berat kan? Bener nggak? Mem. Wah, pokoknya luar biasa. Makan pikiran dan nggak ada enaknya sama sekali. Tapi ternyata. sebenarnya Mbak, sebenarnya nih, kalau majikan baru Iya, memang masa-masa penyesuaian. Kalau boleh tahu berapa lama sih dengan majikan ini? Yang ini Nah, 4 bulan. 4 bulan kan memang masa-masa penyesuaian. Pertanyaan saya, kalau saya sekarang ada majikan baru nih, apa sih yang kamu cari? Apa yang kamu inginkan? Yang kerjanya Yang aku ringan. inginkan, aku nggak kerja itu bagi saya itu nggak masalah, Mem, asalkan menerima dan tahu apa yang mau aku kerjakan gitu, dikasih tahu lah contohnya kayak gini. Terus orangnya itu mengerti kalau istilahnya nggak cocok lah dengan kerja saya, aku itu dibilangin, nanti kan nggak aku ulangin lagi, ataupun pedis aku ulangin lagi. Kalau pekerjaan itu kalau seberat apapun, kalau kitanya happy, merasa senang, itu kayaknya nggak berat, Mem. Oke. Terus yang penting aku boleh sholat sama, kalau boleh ya kan, kalau nggak boleh kan nyuri-nyuri juga bisa, namanya kita kerja di non-muslim, itu aku menyadari. Terus yang penting punya kamar sendiri kayak gitu, Mem. Tidurnya itu ini jaga nenek satu, Mem. Jam 11 itu baru mandi, Mem. Makanya karena Saman punya kriteria, Mbak. Sebenarnya Saman punya kriteria, Saman punya kamar, ingin punya kamar sendiri, pingin sholat, terus Saman pingin libur hari Minggu, benar nggak? Nah, Saman punya kriteria sendiri. Dan orang-orang yang cerewet, yang maafan itulah yang punya kriteria buat Saman. Sementara orang yang nggak punya kamar, tapi orangnya baik, boleh sholat, dia nggak punya kamar, Saman nggak mau nerima. Karena Saman itu dalam kumuan. Jadi ada majikan yang sangat baik tapi tidak memenuhi kriteria sampean karena mereka nggak punya kamar, nggak cocok dong dengan sampean. Maaf, Mem, aku ini nggak punya kamar loh, Mem. Ngerti, tapi kan sampean sekarang ngomong toh minta yang ada kamar. Nggak ada, kalau nggak ada kamar orangnya baik is okay. Ya makanya kan saya selalu bilang karena di tempatnya Koko itu kita tidak bisa tahu mana yang baik sama enggak. Tapi kita selalu memberikan pelajaran sama majikan. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Dan satu hal, kalau ada masalah jangan curhatnya di luar. Karena kalau kamu curhatnya di luar, orang luar itu tidak tahu nomor majikan kamu. Kalau kamu ada masalah, dianiaya majikan atau apapun, kamu lapornya sama saya. Atau datang langsung ke Koko Thomas. Karena kalau kamu curhat di media sosial, kita nggak bisa menyelesaikan. Jadi memang saya nggak pernah. Kalau kamu anaknya Koko Thomas, datang ke tempatnya Koko Thomas. Ceritakan apa yang ada. Dan ada 2 pilihan. Saat kamu telepon Koko Thomas atau datang ke Koko Thomas atau cari saya. Majikan semakin baik atau majikan akan memecat kamu. Itu rezekinya harus siap. Iya. Jadi sekarang Saman baru 4 bulan sebenarnya masa-masa penyesuaian. Tapi sekali lagi terserah jenengan. Nah, pertanyaan saya kenapa kamu nggak mau balik sama majikan yang lama? Karena kan kerjanya itu apa namanya, Mem? Karena inginnya itu coba lah jaga nenek satu. Di situ juga ada nenek. Kemarin neneknya juga telepon saya. Ada nenek, tapi dia nggak cerewet, nggak terlalu. Dia itu nggak pernah masak, saya nggak pernah komplain. Masak sayuran juga. Lah ya kenapa kamu nggak mau balik lagi ke sana?
Karena saya ingin coba jaga nenek satu. Saya pikir itu tambah Ngerti. enak, Mem. Sekarang kan kamu nge-break nih. Kenapa nggak mau balik lagi Iya. ke dia? Oh, aku belum komunikasi dia lagi, belum. Kenapa? Ya Belum coba, tadi. apakah kamu mau kembali lagi pada dia? Ya coba antar aku komunikasi dulu dengan uh, apa namanya, entah Bobo entah Karena sisanya. kan Itu sudah sih enak, tentunya kamu kan. Iya. sudah tahu Tapi kebiasaannya. Mem, mohon maaf Mem, tapi yang di situ itu ya Mem, ada kucing 2 lah, kucingnya 2 itu, makanya saya nggak mau itu. Yang 2, yang beli kucing 2 itu nggak sama Mem, jadi yang satu masuk kurungan, yang satu enggak. Jadi yang satu itu kalau kitanya pas nganter nasi ataupun jemput anak sekolah kan dia apa namanya itu kencing ataupun BL. Kalau kita nggak tahu, nggak dikeluarin, otomatis dia di situ. Kalau dikeluarin itu dia gelut kayak gitu. Itu yang aku nggak suka. Oh, berarti Itu kan loh. ada alasan kamu tidak suka sama mereka. Makanya kan saya Iya, bilang, pasti ada sesuatu yang membuat kamu nggak renew lagi iya, setelah 6 bulan. Ya iya, enggak? Oke, ya udah. benar, 6 tahun. Ya udah kamu Terus ada cari koko aja wes lagi gitu. Ike, oke, iya Mem. Heeh. Ya udah, Terima kasih ya Mem ya, sama-sama. terima Oke, kasih ya Mem bye-bye. ya. Bye-bye. Oke, bye. Nah, ini yang saya katakan bahwa memang benar apa yang terjadi di luar sana. Sebentar ya. Saya tanya. Jadi hati-hati setiap pilih majikan ya.